Shalom semuanya. Dalam rangka Hari Reformasi 31 Oktober tahun 2020 ini, kita akan bersama memikirkan kembali atau belajar tentang 5 sola yang menjadi semboyan gereja-gereja Protestan atau gereja Reformasi. Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Christus, dan Soli Deo Gloria. Nah, kali ini kita akan bersama memikirkan terlebih dahulu Sola Fide, hanya iman atau hanya melalui iman. Apa artinya dan apa yang bisa kita pelajari dari istilah ini? Ada 5 hal yang saya akan sampaikan secara cepat dari Sola Fide ini. Yang pertama, Sola Fide itu artinya kita diselamatkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya bisa memiliki jaminan hidup kekal ke surga, terlepas daripada hukuman kekal di neraka, hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 47 mengatakan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya, yaitu barang siapa beriman, ia memiliki hidup yang kekal. Jadi, saudara-saudara, kalau dunia ini setiap agama mengajarkan lakukan, do. Di dalam kekristenan kita mengenal dan. Yesus sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Kita hanya perlu untuk menerimanya dengan iman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun, yaitu bagaimana orang bisa masuk ke surga, bisa memiliki hidup yang kekal, jikalau menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan, karena hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, kita bisa diselamatkan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, Sola Fide ini juga seringkali dikenal dengan istilah justification by faith, yaitu kita dibenarkan itu melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu kita tuh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan, itu mencakup ada 2 hal, double imputation, yaitu dosa kita diperhitungkan kepada Kristus yang disalibkan, dan kebenaran Kristus yang sempurna diperhitungkan kepada kita yang percaya kepadanya. Itu seperti tertulis di dalam Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena melentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau dengan iman kita itu bisa menerimanya. Dan justification by faith, dibenarkan karena beriman kepada Yesus, menjadi ajaran yang sentral di dalam gereja. Makanya tokoh reformasi yang bernama Martin Luther, dia pernah mengatakan bahwa justification by faith alone is the article on which the church will stand or falls. Justification by faith adalah pengajaran di mana gereja itu bisa disebut sebagai gereja yang sehat jikalau mempercayai bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus yang kita terima dengan iman. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, iman yang dimaksud di sini adalah anugerah daripada Tuhan, seperti yang dimaksud dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita ini diselamatkan melalui iman. Iman itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan juga di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan kita dianugerahi bukan hanya untuk bisa beriman, percaya kepada Yesus, tapi juga kita itu menderita bagi Yesus ya. Tetapi di situ dikatakan iman itu adalah anugerah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, di dalam kebenaran justification by faith, Sola Fide, kita itu diselamatkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hanya di dalam perjanjian baru, tetapi juga sejak perjanjian lama. Makanya di dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, maka percayalah Abraham kepada Allah, berimanlah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Rasul Paulus di dalam pimpinan Allah Roh Kudus mengutip Kejadian 15 ayat 6 itu di dalam Roma 4 ayat 3. Kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Habakuk 2 pun ayat 4 mencatat orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang-orang di perjanjian lama itu perlu beriman kepada Allah yang mengutus, yang menjanjikan Mesias yang akan datang,
kita saat ini perlu percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia dan yang tentunya akan datang kedua kalinya. Dan kebenaran yang kelima adalah iman yang kita itu miliki untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan berdiri sendiri, tetapi berbuah dan harus berbuah kebaikan. Maka ada istilah yang mengatakan, we are saved by faith alone. But the faith that saves is never alone. Kita diselamatkan hanya melalui iman saja, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman yang menyelamatkan itu pasti ada buahnya. Tidak mungkin hanya iman yang mati, tetapi pasti ada buahnya. Makanya kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 pada waktu mengatakan iman itu anugerah, ayat 10-nya, Efesus 2 ayat 10, langsung dikatakan bahwa ada perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang beriman. Yakobus 2 juga mengingatkan, iman sejati pasti akan terwujud di dalam kehidupan perbuatan yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita sungguh-sungguh sudah memiliki iman yang menyelamatkan? Mari kita tunjukkan buahnya dalam hidup sehari-hari melalui perbuatan baik kita, melayani Tuhan, mengampuni, mengasihi, bersyukur, tidak mengeluh, dan sebagainya, dan sebagainya. Maukah saudara? Tuhan memberkati.